Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron liman qala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malidz zalimina min hamimi wala syafi'i yuta'. Wa qala aidzan wa malidz zalimina min waliyyin wala nasir. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini masih melanjutkan membaca beberapa hadis yang menjelaskan tentang haramnya berbuat dolim. Malam ini akan kita bacakan hadis yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, Atadruna, apakah kalian tahu, manil muflisu, siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu, orang yang bangkrut, fina, menurut kita para sahabat, adalah man, orang, la dirhama lahu, yang tidak punya duit, wala mata'a, dan tidak punya harta. Itu kata para sahabat. Faqala, kemudian Nabi menjelaskan, innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut, min ummati, dari umatku, man, adalah orang, yakti, yang datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bisolatin, dengan membawa pahala solat, wasiyamin, dan pahala puasa, wazakatin, dan pahala zakat, wayati, tapi dia juga datang dengan membawa dosanya, waqad satama hadza, sungguh dia telah benar-benar mencaci maki si fulan atau seseorang, wa qadzafa hadza, dan dia juga membawa dosanya telah menuduh seseorang berbuat zina, wa akala mala hadza, dan dia juga membawa dosanya telah memakan harta seseorang, wa safaka dama hadza, dan dia juga membawa dosanya mengalirkan darah seseorang, wa daraba hadza, dan dia juga membawa dosanya pernah memukul seseorang. Fayuqta, maka diberikan hadza, dia ini, nah dia ini orang-orang yang disakiti, diberikan min hasanatihi, dari orang kebaikan orang-orang yang, dari kebaikan-kebaikan orang yang menyakiti atau orang yang menzalimi. Wa hadza, dan orang ini min hasanatihi, dari kebaikan-kebaikan orang yang menyakiti. Fa in faniyat, maka jika telah habis apa hasanatuhu, kebaikan-kebaikan yang dimiliki orang yang telah berbuat keburukan kepada sesama, qabla ayyuqdama alaihi, sebelum dipenuhi apa yang menjadi kewajibannya, ukhidha, maka diambilkan min khotoyahum, dari dosa-dosanya orang yang dizalimi, faturihat, kemudian dosa itu dilemparkan alaihi, kepada orang tadi, sumaturiha, kemudian orang itu dilemparkan finnari, di dalam neraka. Rawahu, telah meriwayatkan hadis apa Muslimun, Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, bab haramnya berbuat dolim, hadis yang ke-16 yang ditulis oleh Imam Muslim, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah, menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, orang-orang yang ada di sekitar Nabi. Yang beliau tanyakan adalah tentang siapa orang yang muflis. Muflis itu tulisannya mim, fa, lam, sin. Muflis artinya orang yang bangkrut, bukan mukhlis lah ya. Kalau mukhlis itu tulisannya mim, kha, lam, shad. Itu artinya orang yang ikhlas. Ini muflis, orang yang bangkrut.
Maka ketika itu para sahabat menjawab sesuai dengan pemahaman para sahabat, bahwa yang disebut orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya duit. Jadi bangkrut itu lebih parah daripada sekedar rugi. Ya, rugi itu hanya seseorang yang perniagaannya tidak mendapatkan keuntungan, tapi modalnya masih ada. Ya, itu disebut rugi. Kenapa? Rugi tenaga, rugi waktu, tapi modalnya masih utuh. Itu disebut orang rugi. Tapi kalau orang yang bangkrut, itu selain dia tidak dapat keuntungan, modalnya amblas. Itu namanya bangkrut. Nah, yang dikatakan Nabi, yang ditanyakan Nabi adalah siapa orang yang bangkrut itu? Maka sahabat menjawab, ya menurut kami yang namanya orang bangkrut itu orang yang habis-habisan. Hartanya habis, duitnya habis, sehingga tidak tersisa sama sekali. Tapi ternyata yang dimaksud oleh Nabi bukan itu. Ya, bukan seperti itu. Bahwa yang Rasul kehendaki adalah orang yang bangkrut dari umatku. Bahasanya begitu. Innal muflisa min ummati. Jadi Nabi menyebut bukan semua manusia, hanya min ummati. Nah, sebutan umat Nabi Muhammad itu ada dua macam. Itu umat dakwah, umat ijabah. Yang disebut dengan umat dakwah adalah orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Itu semuanya disebut umat dakwah. Sedangkan umat yang ijabah yaitu orang-orang yang kemudian beriman kepada Nabi Muhammad. Maka yang dimaksud di hadis ini min ummati ini adalah min ummati ijabah. Jadi bukan umat manusia secara umum, tapi umat Nabi Muhammad yang telah beriman. Itu pun masih akan bangkrut. Ya, apalagi yang tidak beriman. Yang iman aja nanti bisa bangkrut. Apalagi yang tidak beriman. Nah, siapa mereka yang bangkrut seperti itu? Kata Nabi, yaitu seseorang yang saat datang pada hari kiamat, dia sebenarnya sudah membawa pahalanya sholat, membawa pahalanya puasa, membawa pahalanya zakat. Di hadis ini Nabi hanya menyebut 3 kebaikan, yaitu sholat, puasa, dan zakat. Barangkali ini juga sudah mewakili kebaikan-kebaikan yang lain. Karena di dalamnya ini sudah menyangkut kebaikan yang terkait dengan hablum minallah, yaitu sholat dan puasa, dan juga hablum minan nas, kebaikan dalam bentuk berhubungan dengan sama manusia, yaitu membayar zakat. Nah, tetapi sayangnya orang tadi walaupun sudah membawa pahalanya sholat, puasa, dan zakat, dia juga masih membawa dosa-dosa terhadap sesama manusia. Nah, dosanya itu ternyata macamnya lebih banyak. Di hadis ini tuh yang Rasul sebutkan itu ada 5 dosa. Ya, kebaikannya yang disebutkan hanya 3, sementara dosa yang disebutkan ada 5. Berarti dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Nah, dosa yang pertama apa? Dia pernah mencaci maki seseorang sampai mati belum minta maaf. Baik caci maki dalam bentuk omongan maupun caci maki dalam bentuk tulisan. Ya. Sekarang itu banyak orang yang pendiam, tapi tulisannya sangat tajam. Ya. Nah, itu juga termasuk jenis mencaci maki. Apalagi kemudian tulisan itu menyebar kemana-mana. Nah, dan kalau tidak ada niat untuk menghapus, apalagi sudah terlanjur disebarkan, itu walaupun kemudian dia menyesal dan menghapus, tapi yang sudah terlanjur tersebar juga sulit dihapus. Ya. Jadi mencaci maki bisa dalam bentuk omongan maupun bisa juga dalam bentuk tulisan. Dan dia sampai mati belum minta maaf. Yang kedua, orang tadi membawa dosa yaitu dalam bentuk menuduh orang telah berbuat zina. Nah, dalam hukum Islam
menuduh orang lain berbuat zina itu termasuk dosa besar. Karena sanksinya juga akan dicambuk 80 kali jika ya tuduhannya itu tidak benar. Nah, tuduhannya itu bisa dibenarkan jika dia menyaksikan bersama 4 orang. Ya, kan ya sulit ya menyaksikan orang zina 4 orang itu sulit. Nah, mungkin pada mulanya Bapak menyaksikan sendirian. Terus Bapak nyari teman untuk tambah saksi. Ternyata zinanya sudah selesai. Ya. Padahal syaratnya harus 4 orang. Kemudian selain itu juga harus benar-benar menyaksikan yang di situ digambarkan masuknya pedang ke dalam sarungnya. Itu lebih sulit lagi, Pak. Tidak sekedar menduga-duga, tapi benar-benar dengan kedua matanya 4 orang ini menyaksikan masuknya pedang ke dalam sarungnya. Itu sangat sulit sekali. Ya, sangat sulit sekali. Nah, makanya hati-hati. Kita jangan gampang-gampang menuduh orang lain telah berbuat zina. Walaupun mungkin kita menyaksikan ada 2 orang bukan suami istri masuk ke dalam kamar. Ya, kita lihat kan hanya masuk dalam kamar. Ya. Dia tidur bareng. Kita menyaksikan hanya tidur bareng. Tapi apakah kita melihat di situ telah terjadi digambarkan seperti masuknya pedang ke dalam sarungnya? Kan kita nggak lihat. Hanya menduga-duga. Wah, itu kesaksian seperti itu belum bisa diterima. Kenapa? Karena tidak melihat dengan matanya sendiri bahwa orang yang dituduh itu memang benar-benar telah memasukkan pedangnya ke dalam sarung. Nah, itu sulit sekali. Ya, maka yang demikian ini ya, nanti dosanya juga akan dipertanggungjawabkan sampai ke akhirat. Ya, kita jangan gampang-gampang jadi korban berita. Ada orang memberitakan langsung mengiyakan. Nanti kita nggak apa-apa, nggak ikut berbuat, kita ikut kecipratan dosanya gara-gara mengiyakan. Apalagi kemudian ikut-ikutan buruk sangka. Wah, itu bahaya sekali itu, rugi sekali itu. Tidak menyaksikan sendiri, hanya dengar berita, cuma katanya-katanya, tapi dia sudah ikut buruk sangka, bahkan ikut menyebarkan. Wah, malah petaka itu. Ya. Wa akala malahada, dan dia juga pernah makan harta seseorang yang makannya itu tanpa ridhonya, mungkin dengan mencuri, merampas atau macam-macam lah bentuknya, ya. Atau tidak makan tapi menggunakan, sama aja, ya. Jadi walaupun kalimatnya makan, tapi bisa juga bermakna menggunakan yang tanpa izinnya. Wasafaka dama hadza, dan dia mengalirkan darah seseorang, mungkin dengan melukai atau sampai membunuh. Wa daraba hadza, dan dia juga pernah memukul seseorang. Yang kesemuanya tadi sampai dia mati dia belum minta maaf sama orangnya. Jadi di satu sisi dia sudah membawa 3 kebaikan, tapi di sisi lain dia juga membawa 5 keburukan, 5 jenis dosa. Maka apa yang terjadi nanti di akhirat? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya kebaikan yang kita miliki itu ya diambil untuk menebus kesalahan kita kepada orang yang pernah kita tuduh untuk berbuat zina, kepada orang yang pernah kita caci maki, kepada orang yang pernah kita ambil hartanya, kepada orang yang pernah kita alirkan darahnya, kepada orang yang pernah kita pukul, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi kebaikan kita yang di hadis ini hanya disebutkan 3 jenis, ya. Sementara dosanya 5 jenis, berarti kan kurang, ya. Kemudian kalau kebaikan-kebaikannya sudah habis, apa yang terjadi? Dosanya orang-orang yang didolimi, ya, dosanya orang-orang yang kita sakiti, itu akan ditimpakan kepada kita. Akhirnya kita nggak jadi masuk surga, justru malah dilempar di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang kata Nabi, orang yang bangkrut, sudah membawa amal soleh tapi masih masuk neraka gara-gara keburukannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Nah, sekarang bagaimana cara menghindari supaya kita tidak termasuk orang yang bangkrut ini? Ya tentunya kita di satu sisi ya harus banyak beramal soleh sebanyak-banyaknya.
Ya, sebanyak-banyaknya. Jangan hanya 3 macam. Kalau perlu semua kebaikan, walaupun cuma sekali pernah kita lakukan. Ya, semua kebaikan yang pernah kita kenal, yang kita ketahui, hendaknya walaupun sekali pernah kita lakukan. Untuk apa? Untuk jaga-jaga. Kalau kita persiapan kebaikannya banyak, nanti seandainya sebagian dipotong untuk menebus kesalahan kita, itu masih ada sisa kebaikan. Ya, masih ada sisa kebaikan. Itu gunanya nanti di akhirat itu ada hisab, ada timbangan. Itu ya seperti itu. Karena setiap orang pasti di samping bawa kebaikan, dia juga membawa keburukan. Terus nanti ditimbang, dihitung. Ya. Maka namanya kebaikan, usahakan lakukan. Ya. Lakukan sebanyak-banyaknya. Nah, banyak dalam arti jenisnya maupun banyak dalam arti melakukannya. Yang penting kita harus siap amal soleh sebanyak-banyaknya supaya nanti seandainya sebagian dipotong untuk nebus kesalahan kita, kita masih punya sisa. Masih punya sisa kebaikan gitu ya. Yang kedua, kita juga harus banyak mendoakan orang-orang yang pernah kita sakiti agar dosanya diampuni oleh Allah. Gitu. Itu yang harus kita lakukan. Di samping kita banyak beramal soleh, yang kedua kita harus banyak mendoakan agar orang-orang yang pernah kita sakiti itu dosanya diampuni oleh Allah. Supaya apa? Seandainya ya, kita sudah kehabisan kebaikan, terus dia masih nuntut. Karena kita sudah nggak punya kebaikan, akhirnya dosa dia yang ditimpakan kepada kita. Nah, ketika dosa dia mau ditimpakan kepada kita, ternyata dosa dia sudah diampuni oleh Allah. Karena kita yang memohonkan ampunan kepada Allah, akhirnya kan ya jadi lunas ya, sama gitu loh ya. Itu cara untuk menghindari kebangkrutan di akhirat. Satu sisi kita banyak beramal soleh, di sisi lain banyak mendoakan orang-orang yang pernah kita sakiti baik sengaja atau tidak sengaja agar dosanya diampuni oleh Allah. Makanya dalam setiap doa kita ini selalu mendoakan Allah maufir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu artinya itu tadi, mendoakan orang-orang mukmin, laki-laki, perempuan yang hidup maupun yang mati. Supaya apa? Seandainya kita punya kesalahan sama dia dan harusnya dosa dia ditimpakan kepada kita, ternyata sudah diampuni oleh Allah. Nah, maka mendoakan mukminin mukminat ini menjadi salah satu rukun khutbah. Ya, khutbah Jumat. Khutbah Jumat kalau tidak ada doanya untuk mukminin mukminat itu tidak terpenuhi, rukun khutbahnya menjadi tidak sah. Nah, berikutnya hadis yang ke-17. Wa'an Ummi Salamata, dan diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah selalu meridhoinya. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, beliau telah bersabda. Ya, innama ana basarun, kata Nabi, aku ini juga manusia kayak kalian semua itu. Ya. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian tahtasimuna, bersengketa, berselisih, yang kemudian persoalannya kalian serahkan ilayah kepadaku. Artinya banyak orang yang punya persoalan kemudian minta keadilan kepada Rasulullah. Wala'alla, dan bisa jadi ba'dokum, sebagian kalian, ayyakuna, keberadaannya alhana, lebih pandai, lebih fasih, bihujati, dengan argumentasinya, mimbatin, dari sebagian. Ketika ada orang bersengketa, ya, terus kemudian keduanya mengadu kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah sebagai hakimnya. Nah, ternyata bisa jadi antara dua orang yang bersengketa ini ada satu orang yang hujahnya lebih pinter, hujahnya lebih kuat, walaupun belum tentu lebih benar. Cuma ngomongnya memang pinter, ya, ngomongnya pinter. Belum tentu benar, tapi lebih pinter ngomongnya, ya, sehingga bisa memutarbalikkan fakta. Yang salah menjadi seakan-akan benar, ya, yang pelaku seakan-akan menjadi korban, gitu kan, banyak yang seperti itu, ya. Ini hadis ini peringatan buat orang-orang yang berprofesi sebagai penasihat hukum. Ya, kadang-kadang demi supaya yang dibelanya itu menang, dia harus pandai bersilat lidah.
memutarbalikkan fakta, ya, berlindung di balik undang-undang dan seterusnya. Itu Nabi sudah memprediksi, Pak, ya. Nabi sudah memprediksi akan ada yang seperti itu. Nah, kalau terjadi seperti itu, bagaimana yang harus dilakukan oleh hakim? Hakim tetap harus berpedoman pada fakta yang nyata berdasarkan saksi dan barang bukti. Tidak boleh hakim memutuskan perkara berdasarkan hanya dugaan atau prasangka, nggak bisa. Ya, kalau memang berdasarkan saksi dan bukti lebih meyakinkan, ya pasti dia akan menang. Walaupun bisa jadi ternyata dia salah. Tapi itu bukan tanggung jawabnya hakim, itu tanggung jawabnya dia yang telah bersilat lidah tadi itu, ya, yang telah lebih pandai berargumentasi tadi itu. Nah, kata Nabi, nah, fa'aqdiyalahu binahwi ma asma'u, maka aku akan memutuskan untuknya sesuai dengan yang aku dengar, yang aku lihat, bukan yang aku duga dan aku yakini, tapi aku lihat berdasarkan bukti materi, berdasarkan saksi. Nah, itu yang diputuskan oleh seorang hakim. Tetapi faman qadaitu lahu bi haqqi akhihi fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Barang siapa yang aku telah memutuskan pada seorang, ya, ternyata orang yang aku menangkan itu karena pandainya dia berhujah, ternyata dia salah, ya, dia salah. Maka sesungguhnya yang demikian itu seperti halnya aku telah memotong, ya, memberikan sepotong dari potongan neraka. Jadi hakimnya tidak bisa disalahkan karena hakimnya memutuskan berdasarkan barang bukti dan saksi. Ya. Ternyata orang yang buktinya tampak lebih kuat, saksinya tampak lebih kuat, itu hanya akibat karena dia pandai bersilat lidah, pandai berargumentasi. Nah, sehingga kan bisa jadi ya hakikatnya salah, tapi faktanya bisa menang. Nah, orang yang seperti itu jangan bangga, jangan merasa bebas. Nanti di akhirat masih ada pertanggungjawaban dengan Allah. Wah, berat ini, ya, berat. Yang disalahkan ini bukan hakimnya, karena hakim tuntunannya hanya memutuskan berdasarkan barang bukti dan saksi yang nyata, tidak bisa menduga-duga. Walaupun mungkin dalam hatinya sang hakim curiga atau gimana, tapi nggak bisa memutuskan hukum berdasarkan kecurigaan, itu nggak bisa. Tetap berdasarkan fakta, tetap berdasarkan saksi, berdasarkan bukti. Ternyata saksi dan buktinya palsu. Nah, kan banyak ya. Walaupun sudah disumpah, tapi ternyata bisa saja direkayasa dan seterusnya. Nah, itu kemudian dia, kalau dia bisa menangkan suatu kasus besar kan jadi terkenal, jadi viral. Nanti, wah, akan laris itu, disuruh bela para orang-orang yang sudah jadi tersangka. Nah, memang dia sangat kaya karena pandai, ya, bersilat lidah dalam persidangan. Tapi ingat, nanti di akhirat masih ada persidangan, yaitu Allah yang jadi hakimnya. Nah, ini yang harus diingat, ya. Dah, berikutnya hadis yang ke-18. Wa ani Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Maksudnya meridhai Umar dan Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar berkata, qala telah bersabda sabda Rasulullah SAW, la yazala, nah, tidak henti-hentinya al mukminu orang yang beriman fi fushatin, dalam kelapangan, min dinihi, dari agamanya, malam yusib, selama dia tidak mengalirkan daman darah haroman yang haram. Rawahu telah meriwayatkan hadis Al Bukhari, Imam Bukhari. Kalau hadis yang sebelumnya tadi itu malah status hadisnya muttafaqun alaihi, disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis 18 ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di Nabi bersabda, orang mukmin dalam beragama itu dia boleh santai, boleh merasa nyaman selama dia tidak pernah mengalirkan darah yang haram. Artinya gini loh, Pak, ya. Walaupun kita akui kita tidak ada yang bersih dari dosa, kita pasti pernah berbuat salah, baik salah kepada Allah maupun salah terhadap sesama manusia. Tapi asalkan kesalahan itu bukan membunuh seseorang, itu kita masih dikatakan oleh Nabi masih aman. Aman untuk apa? Aman untuk dimohonkan ampunan, aman untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tapi kalau sudah pernah mengalirkan darah yang haram untuk dialirkan,
itu sanksinya berat. Maksudnya begitu ya. Silahkan Bapak bersantai-santai dalam beragama selama dalam masalah larangan Bapak tidak pernah bunuh orang. Nah, tidak pernah membunuh orang yang haram untuk dibunuh. Beda kalau misalkan membunuh orang dalam perang itu ya boleh kan. Membunuh orang karena memang dia bertugas sebagai eksekutor ya boleh-boleh saja. Maksudnya itu membunuh haram itu ya membunuh yang hanya untuk kepentingan sendiri atau kepentingan kelompoknya yang belum tentu benarnya itu. Ya. Jadi selama seorang itu tidak dalam hidupnya tidak pernah membunuh seseorang yang haram untuk dibunuh, dia boleh santai-santai dalam beragama. Nah, boleh merasa nyaman dalam beragama karena kalau toh dia punya dosa, dosanya itu masih mudah untuk dimohonkan ampunan. Masih mudah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nah, kemudian yang terakhir dari bab haramnya berbuat zalim yaitu hadis yang ke-19. Wa'an Haulata diriwayatkan dari Haulah binti Amir, anak perempuannya Amir al-Ansoriyati. Dia termasuk sahabat perempuan dari Madinah, dari Ansor. Wahia imra'atu Hamzata. Haulah ini adalah istrinya Hamzah radhiyallahu anhu wa anha. Semoga Allah meridhoi Hamzah dan meridhoi Haulah. Qalat. Haulah berkata, Sami itu aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW yaqulu beliau bersabda, Inna rijalan, sesungguhnya orang-orang, yatakhawwaduna, mereka dipercaya mengelola harta, nah mengelola fi malillahi dalam hartanya Allah. Maksudnya hartanya Allah itu ternyata adalah harta yang diperuntukkan buat kemaslahatan umat Islam. Jadi kalau tingkatan negara mungkin dia adalah kepala bulog atau bendahara lah ya. Tingkatan kecil ya bendahara. Bendahara apapun ya. Baik bendahara tingkat RT, RW sampai apa gitu ya. Yang penting orang yang dipercaya mengelola sebuah harta milik bersama. Kemudian dia menasarufkannya bighairi haqqin dengan cara yang tidak benar. Dengan cara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan misalnya gitu. Nah, falahumun nar, maka baginya adalah neraka yaumal kiamati pada hari kiamat. Jika hadis yang ke-17 tadi itu buat para pengacara, hadis yang ke-19 ini buat para bendahara. Bendahara harus betul-betul mentasarufkan harta dengan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kalau di zaman sekarang itu ya memang harus dicatat, ada bukti serah terimanya, ada kwitansinya. Bahkan tidak cukup hanya itu, Pak. Harus rasional. Maka sampai kemudian perlu ada yang namanya audit. Ya, tim audit. Karena kalau tidak ada audit, walaupun dicatat lengkap, itu ya bisa saja istilahnya markup. Ya. Yang 1.000 jadi 5.000, yang 5.000 jadi 10.000 misalkan. Dan itu kadang-kadang kong kali kong dengan penyedia barang. Maka harus ada tim audit. Udah begitu ternyata tim auditnya masih bisa disuap, maka harus ada tim audit yang independen. Wah, repot lah pokoknya. Ya, repot. Ya. Tapi itu semua ya, kalau toh tetap lolos, tapi tetap ada penyimpangan, ya nanti harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Manusia, hukum manusia udah bikin aturan yang sangat ketat, tapi namanya orang itu bisa aja ngakali, ya bisa saja ngakali, macam-macam caranya. Ya. Nah itu tetap nanti dia ya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi mari kita sadari bahwa semua yang kita lakukan di samping secara administrasi bertanggung jawab kepada organisasi kita, kelompok kita, kepada manusia, tapi lebih dari itu kita juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kanan kiri kita ada raqib dan atid yang selalu mencatat perbuatan kita. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang zalim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.